我等你太久了。胆敢对君王不敬！那边，快追！知恩，应涌泉相报。开席！君王小心！戏弄我！弄死他！这个小人竟然恩将仇报！侯大人到！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Xiantian. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini memperlihatkan Dapeng yang masih dipilah Huamei yang sedang melakukan pelatihan teknik yang diberikan Huamei. Dan nampaknya Lord Dapeng sudah menguasainya dengan dirasakannya pendengaran dan penglihatan yang sudah meningkat. Bahkan selain itu persepsi dan penciumannya juga menjadi semakin peka, yang hal itu merupakan tanda kalau Dapeng sudah mulai menguasainya. Melihat perkembangan itu, salah satu petinggi pilah Huamei mendatanginya, memuji Dapeng kalau dia memang adalah seorang jenius. Yang dimana Lord Dapeng dikatakan sudah menguasai 4 jenis teknik itu hanya dalam beberapa waktu aja. Oleh karena itu di malam ini Huamei berpesan untuk meminta Dapeng menghadiri jamuan malam di Paviliun Cuwei. Mendengar itu, Dapeng pun setuju dan kini ia akan menemui Huamei. 你果然是个奇才，姐姐们真热情啊！那我去找梅姐姐去，这里是待不下去了。 Singkat cerita, keesokan harinya Dapeng dan Pang Pei kemudian mulai bergerak untuk menghadiri jamuan tersebut. Di sana Pang Pei menjelaskan tentang semua orang yang akan menghadiri jamuan ini, diantaranya adalah Qin Yanji yang merupakan sepupu Qin Zhao yang merupakan seorang penjahat yang tercela. Kemudian selain itu adalah Hou Xiu yang juga seorang penjahat yang pernah menganiaya seseorang. Jadi dengan diketahuinya hal ini maka Pang Pei meminta mereka untuk berhati-hati, apalagi Qin Yanji yang adalah penyelenggara acara ini. Di saat yang sama Dapeng kemudian mengeluarkan sebuah undian yang di dalamnya terdapat perkiraan yang mana ia mengeluarkan salah satunya yang berarti sangatlah buruk. Dapeng percaya kalau jamuan ini sangatlah berbahaya. Langsung aja setelah sampai mereka pun memasukinya. Dan seperti kita duga, kalau di luar terlihat ada anak buah Li Shaotang yang juga mengintip dan kini mulai beraksi. Di dalam tempat penjamuan, Lord Dapeng yang sedang berjalan tentu ia pun digosipi oleh semua orang karena diketahui kalau Dapeng merupakan pria pertama yang memasuki pilah Huamei. Yang dimana sebelum-sebelumnya pilah Huamei merupakan kerajaan wanita yang tidak pernah dimasuki oleh pria. Tapi kini Dapeng yang telah memasukinya jelas hal ini mengundang kegemparan di kalangan semua pria. Selain dari orang-orang ini, di sana juga hadir seorang pria bernama Peng Changlong datang menemui Dapeng. Dia dengan santuinya menyapa Dapeng sembari meminta Dapeng untuk bersalaman. Keduanya saling memuji, tapi di balik itu baik Dapeng dan juga Changlong keduanya saling meremas tangan mereka. Yang nampaknya Changlong ini begitu ingin mengalahkan Dapeng yang bahkan dia menantang Dapeng untuk melakukan baku hantam. Sontak aja Lord kita tidaklah takut. Ia bahkan ingin sekali mengalahkannya dan ingin menjadi seorang praktisi nomor 1. Melihat perdebatan ini semua orang pun menatap ke arah mereka. Sampai akhirnya datang lagi seorang pria yang adalah Qin Yanji yang tadi diceritakan dalam kereta. Melihat kedatangannya semua orang pun menghormatinya. Lagi-lagi Qin Yanji mendatangi Dapeng dan mulai meremehkannya. Tapi Dapeng tidak tinggal diam. Dia juga membalas cemoohannya dengan kini mempertanyakan status pangerannya yang adalah pangeran palsu. Jelas aja Qin Yanji menjadi kesal dan kini memerintahkan anak buahnya yaitu Bainmu untuk melakukan pertarungan dengan Dapeng. Langsung aja ia pun maju meninju Dapeng akan tetapi hanya dengan satu pukulan aja sang musuh auto terpental.
Melihat ini semua orang pun terkejut dan dari arah lain Changlong pun kemudian maju menyerang Dapeng menggunakan tinjunya. Tapi lagi-lagi semua serangannya tidak ada yang mengenainya dan kini Lord Dapeng pun maju ke arah Qin Yanji dan mencekiknya. Pada saat ini situasi pun semakin mencekam ditambah di arah lain ada seorang penjahat yang menembakkan sebuah jarum beracun pada Qin Yanji. Tapi beruntung Dapeng yang menyadarinya segera menangkapnya yang artinya Dapeng menyelamatkannya. Melihat ini Qin Yanji memerintahkan anak buahnya untuk mengejar penjahat itu dan dia berterima kasih pada Lord Dapeng karena telah menyelamatkannya. Oleh karena itu sebagai bentuk terima kasihnya pada Dapeng, Qin Yanji memanggil seorang wanita untuk diberikan kepadanya. Awalnya Dapeng mulai terpesona yang bahkan semua orang terlihat sangat iri kepadanya. Tapi dari belakang Pang Pai menepuk Dapeng dan berterima kasih atas pemberian sang pangeran. Mendengar itu Qin Yanji malah mendekati Pang Pai dan dia bertanya siapakah nama wanita ini. Kan tetapi Lord Dapeng segera menghentikannya dan memintanya untuk segera menggelar penjamuannya. Karena jika pun tidak, dirinya akan segera pergi dari sini. Jelas saja Qin Yanji pun mengiyakannya dan langsung memulai penjamuannya. 送给你了，好吧？多谢郡王馈赠。敢问姑娘芳名啊？开席。 Mendengar itu, semua orang pun mulai bersulang dan dia pun inginlah pergi dari tempat Dapeng. Akan tetapi di saat melangkah Lord Dapeng menjailinya dengan meletakkan kakinya di depan Qin Yanji dan dia pun terjatuh. Melihat kekonyolan ini semua orang menertawakannya dan Dapeng juga mencemoohnya. Setelah itu Dapeng dan yang lainnya mendatangi sebuah meja yang telah disiapkan duduk bersama kedua wanita. Tak basa-basi Dapeng segera menyantap makanannya, begitupun dengan Yusiu yang mulai menuangkan secangkir minuman pada Lord kita. Lord Dapeng tidaklah terlalu peduli dan kini ia kemudian mendengar sebuah percakapan dari semua orang menggunakan teknik barunya yang adalah teknik pendengaran. Dapeng mendengar percakapan di ruangan Qin Yanji yang sedang merencanakan untuk melenyapkan dirinya. Mendengar semua itu Dapeng menjadi marah karena Qin Yanji yang sudah dia selamatkan malah berbalik ingin menyerangnya yang hal itulah disebut kalau dia tidak tahu balas budi. Dari samping Pang Pai bingung apa yang sebenarnya telah Dapeng dengar. Selain daripada itu Dapeng juga mendengar kelanjutan yang kini menginformasikan kalau rencana lain juga sedang digelar yang menargetkan dirinya dengan menuduh kalau Qin Yanji lah yang menjadi dalangnya. Artinya di saat ini ada yang sedang memanfaatkan situasi ini dengan pertikaian antara Dapeng dan Qin Yanji. Jelas Lord Dapeng yang mengetahuinya ia tidak menyangka. Ternyata di saat ini sudah ada begitu banyak orang yang menargetkannya. Namun meski begitu Dapeng tidaklah gentar dan kini kembali menyantap makanannya. Di saat yang sama terlihat ada seorang pria yang kini menyita perhatiannya. Dia bahkan mengajak pria tersebut untuk bersulang dengan dirinya. Tapi Dapeng tidaklah mengetahuinya, jadinya ia pun bertanya pada Pang Pai siapakah dia. Ternyata pria tersebut adalah Gong Sun Yu, putra keluarga Gong Sun, salah satu dari 3 keluarga besar ilmu bela diri. Dan konon katanya Gong Sun Su ini pernah bertarung dengan praktisi terkenal bertukar beberapa jurus tanpa ada yang kalah. Artinya di saat ini kultivasi orang ini tidak diketahui. Dapeng mengatakan kalau dirinya dan orang lain telah merencanakan untuk melenyapkannya. Sontak aja Pang Pai menjadi kaget dan langsunglah ingin pergi melaporkan hal ini pada Hua Mei. Kan tetapi Lord Dapeng tidaklah takut dan kini tidaklah terlalu memperdulikannya dan kembali bersenang-senang. Di saat mereka tengah berbincang datanglah Tuan Hou ke penjamuan ini. Semua orang terkejut terdiam ketika melihat kedatangannya yang nampaknya orang ini merupakan tokoh utama di penjamuan ini. Segera semuanya pun berdiri menghormatinya dan tak ketinggalan Qin Yanji pun menyapanya dengan mengatakan kalau kedatangannya telah membuat penjamuan ini menjadi bercahaya. Begitupun dengan Tuan Hou yang berterima kasih atas undangan penjamuan ini. Kan tetapi kembali Qin Yanji mulailah merencanakan sesuatu dengannya, yaitu dengan meminta bantuan membalas dendam pada Huo Xiyuan dan setelah itu cerita pun bersambung.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.